Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Check it out. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ilmu gramatika secara garis besar. Di dalam pengertian Wikipedia dan ensiklopedia bebas, bahwa yang dimaksud dengan gramatika adalah tata bahasa. Adapun pengertian dari tata bahasa adalah ilmu-ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Dalam hal ini, gramatika merupakan suatu aturan atau kaidah dalam berbahasa yang baik dan benar. Pada channel YouTube Gum Sharing Gramatika ini, kita berorientasi kepada gramatika dalam berbahasa Arab. Tentunya, gramatika dalam berbahasa Arab yakni terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, qawaidun nahwi, dan yang kedua, qawaidus sharf. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan sedikitnya pengertian mengenai kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Untuk kemudian kita akan membahas juga mengenai kaidah-kaidah dalam ilmu sharf. Baik teman-teman, yang dimaksud dengan an-nahwu atau ilmu nahwu di sini dijelaskan di dalam kitab Mulakhos Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang merupakan salah satu rujukan dalam menggali keilmuan bahasa Arab melalui kaidah nahwu, yakni pengertian an-nahwu, bahwa an-nahwu secara bahasa adalah contoh, dan untuk membahas suatu contoh tersebut dinamai dengan ilmu nahwi, ilmu nahwu. Disebutkan di dalam kitab Mulakhos Qawaidil Lughatil Arabiyyah bahwasanya an-nahwu yakni qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Jadi yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat, mengetahui harokat akhir suatu kata, dan mengetahui tata cara mengi'rabnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan ilmu nahwu yakni kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat. Kita sudah memahami bahwa jabatan kalimat jika melihat dalam pola bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yakni ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun satu jabatan kalimat lagi yang terdiri dari unsur pelengkap atau yang kita senantiasa kenal dengan SPOK. Baik, dalam tatanan bahasa Arab kita secara singkat sampaikan bahwa yang dimaksud dengan subjek adalah fa'il atau naibul fa'il. Yang kemudian predikat dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu atau kata kerja. Yang kemudian dalam bahasa Arab objek disebut sebagai maf'ul bih. Kemudian keterangan di sini terbagi ke dalam dua bagian, yakni keterangan waktu dan keterangan tempat. Dalam bahasa Arab berarti dzarful makan dan dzarful zaman. Dzarf makan dan dzarf zaman. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa salah satu ilmu nahwi yakni qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati. Bahwasanya kaidah tersebut digunakan untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat. Yakni ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Subjek disebut dengan fa'il ataupun naibul fa'il. Kemudian ada predikat yang disebut dengan al-fi'lu atau kata kerja.
Dan kemudian objek disebut sebagai maf'ul bih, dan keterangan terbagi menjadi dua bagian, yakni keterangan tempat atau dzarful makani, dzaraf makan, bukan keterangan untuk makan, tapi ini makan di sini adalah makanun, sama dengan tempat. Dan dzarfuz zamani atau keterangan untuk menunjukkan waktu. Demikian pada pengertian bahwa ilmu nahwi sebagai ilmu yang mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat. Kemudian selanjutnya yakni ilmu nahwi qawaidul yu'rafu biha dhabtu awakhiril kalimati, bahwasanya ilmu nahwu yakni suatu kaidah yang digunakan untuk mengetahui aturan akhir suatu kata. Dapat diulas kembali atau dapat saya sampaikan kembali bahwasanya pengertian kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah terdiri dari dua kata atau lebih. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab berarti kata di dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman, boleh dicek pada video short sebelumnya mengenai pengertian kalimat dan kata di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahwasanya akhir suatu kata di dalam bahasa Arab ini biasanya kita mengenal dengan harokat. Wah, harokat akhirnya apa ini? Ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Dhammah, fathah, kasroh, dan ada sukun. Kemudian bahwasanya di dalam keilmuan nahwu, akhir suatu kata itu tidak hanya ditekankan atau diorientasikan pada harkat, entah itu dhammah, entah itu fathah, entah itu kasrah ataupun wawu. Tapi di sini juga akhir suatu kata atau keadaan akhir suatu kata bisa juga dengan huruf. Ada dengan waw, ada dengan alif, ada dengan ya, atau ada juga dengan tetapnya nun. Seperti itu teman-teman. Jadi bahwa ilmu nahwu di sini yakni kaidah yang digunakan untuk mengetahui aturan akhir suatu kata, baik akhirnya itu dibahas mengenai harakat maupun akhir katanya itu ditandai dengan huruf. Jadi tidak hanya harakat saja, akhirnya itu bukan berarti harakat saja, merupakan suatu bagian dari akhir suatu kata, yakni juga dibahas mengenai huruf. Untuk lebih jelasnya pada video-video selanjutnya akan saya sampaikan beserta contoh-contohnya. Untuk contoh sementara, misalkan di sini ada kalimat Ja'a al-muslimu ilal masjidi. Mohon maaf, bukan ja'a ya. Misalkan Zahaba al-muslimu ilal masjidi. Bahwasanya di sana untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat, kita coba untuk menguraikan mengenai Zahaba al-muslimu ilal masjidi. Dengan terjemah kurang lebih, seorang muslim sudah pergi ke masjid. Bahwa di sana ada zahaba, predikat atau kata kerja dengan disebut dengan fi'il madhi. Boleh dicek pada video short sebelumnya mengenai pengertian kata kerja dan pembagiannya. Bahwasanya zahaba di sini merupakan fi'il madhi yang berarti telah, ya, telah berlalu, telah pergi. Kemudian al-muslimu itu merupakan subjek atau kita sebut dengan fa'il atau di sini pelaku. Al-muslimu subjek, ilal masjidi, ila itu merupakan harf. Mohon maaf, harf di sini belum saya sampaikan pengertian harf itu sendiri. Harf atau secara singkat adalah huruf. Itu huruf jar ya, yang menjerkan atau jerkan biasanya jar atau khofad dengan cirinya adalah selanjutnya setelah huruf jar tersebut setelah ila adalah al masjidi, tidak ilal masjidu ilal masjida, tapi adalah yang benar adalah ilal masjidi.
Contoh tersebut merupakan jika kita menggunakannya untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat, yakni bahwa ada zahaba predikat, kemudian al-muslimu itu subjek atau fa'il, ila itu merupakan pelengkap, al-masjidi yakni keterangan tempat. Seorang muslim telah pergi ke masjid. Baik itu dari segi untuk mengetahui jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat. Jadi teman-teman, demikian contoh zahaba al-muslimu ilal masjidi jika keilmuan nahwu digunakan untuk mengetahui jabatan suatu kalimat. Atau maksudnya jabatan suatu kata di dalam suatu kalimat. Zahaba menjadi predikatnya, al-muslimu menjadi subjek atau fa'il, ila menjadi pelengkap atau hurufnya, al-masjidi yakni menjadi dzaraf makan atau keterangan yang menunjukkan tempat, dzaraf makan, al-masjidi keterangan untuk menunjukkan suatu tempat. Di sini disebut masjid. Kemudian bagaimana untuk mengetahui akhir suatu kata? Kita mengambil satu contoh. Al-muslimu. Itu akhir katanya adalah dhammah karena menunjukkan isim mufrad. Ciri akhir katanya adalah dhammah. Isim mufrad akan disampaikan pada video-video selanjutnya. Kemudian bagaimana jika yang pergi adalah dua orang muslim? Maka al-muslimani. Nah, jadi untuk mengetahui akhir suatu kata di sini, cirinya untuk isim yang menunjukkan dua, di sini dua orang muslim, yakni bukan nun atau kasrohnya, melainkan pada alif muslimani. Maka kita mengetahui akhir suatu katanya tersebut ditandai dengan alif. Dua orang muslim, alif, cirinya adalah alif karena sebagai subjek. Dhahaba al-muslimani ilal masjidi. Kemudian beda lagi al-muslimani dengan al-muslimaini. Karena al-muslimani sebagai subjek, maka jika dibaca sebagai objek atau maf'ul bih, maka kita ambil contoh ra'aitul muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. Maka berubahlah yang awalnya tadi al-muslimani, zahaba al-muslimani karena menjadi subjek atau fa'il. Kemudian kita ubah al-muslimani tersebut menjadi al-muslimaini karena menjadi objek atau maf'ul bih. Ra'aitul muslimaini. Maka kedudukan al-muslimani di dalam kata zahaba al-muslimani itu sebagai subjek atau fa'il. Kemudian di dalam kata ra'aitul muslimaini itu sebagai objek. Saya melihat dua orang muslim. Nah, itu merupakan ilmu nahwu yang digunakan untuk membahas aturan akhir suatu kata. Yang tadi zahaba al-muslimu. Mengapa al-muslimu? Dikarenakan menjadi subjek. Jadi zahaba menjadi fa'il. Beda lagi jadi objek yang tadinya dhammah sebagai subjek al-muslimu, sekarang kita ubah dari dhammah menjadi fathah. Ra'aitul muslima. Jadi bukan ra'aitul muslimu lagi, melainkan jadi ra'aitul muslima. Saya melihat seorang muslim. Jadi dhahaba al-muslimu ra'aitul muslima. Dhahaba al-muslimani ra'aitul muslimaini. Nah, demikian ilmu nahwu yang digunakan untuk mengetahui aturan akhir suatu kata. Tadi al-muslimu menjadi al-muslima, al-muslimani menjadi al-muslimaini. Kemudian ada juga misalkan lebih dari dua orang muslim. Jadi kan banyak. Maka contohnya adalah dhahaba al-muslimuna ilal masjidi. Kita melihat akhir suatu kata di dalam al-muslimuna bukan nunnya, tapi salah satu cirinya adalah waw, huruf waw, al-muslimuna. Kemudian ketika menjadi objek, tadi kan dhahaba al-muslimuna menjadi subjek atau menjadi fa'il, orang-orang muslim telah pergi ilal masjidi, ke masjid.
Kemudian kita ubah orang-orang muslim muslimuna menjadi muslimina. Maka kalimatnya contohnya adalah ra'aitul muslimina ilal masjidi. Saya telah melihat orang-orang muslim ke masjid. Maka ra'aitu subjek dan predikat. Kita akan membahas subjek secara detail dan predikat pada video selanjutnya. Kemudian al-muslimina menjadi objek atau maf'ul bih. Disinilah perubahan-perubahan akhir suatu kata. Al-muslimu menjadi al-muslima, al-muslimani menjadi al-muslimaini, dan al-muslimuna menjadi al-muslimina. Demikian contoh-contoh sederhana yang senantiasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh selanjutnya bisa kita kembangkan dengan kalimat-kalimat atau jumlah yang lainnya. Nah, demikian ilmu nahwi qawaidu yu'rafu biha dhabtu awakhiril kalimati. Kemudian selanjutnya yakni bahwa ilmu nahwi qawaidu yu'rafu biha kaifiyatun i'rabiha. Bahwasanya ilmu nahwu yakni kaidah yang digunakan untuk mengetahui tata cara mengi'rabnya. Nah, untuk ini akan saya sampaikan pada video selanjutnya mengenai i'rab. I'rab itu penguraian. Baik, demikian pengertian ilmu nahwu atau gramatika dalam berbahasa Arab dalam ilmu nahwu atau qawaidun nahwi. Dan selanjutnya akan disampaikan qawaidus sarfi pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat memahamkan teman-teman semua dan teman-teman setidaknya mendapatkan pencerahan mengenai gramatika dalam berbahasa Arab, khususnya dalam kaidah ilmu nahwi yang saya terapkan pada channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Nanti akan menjadi akronim, jadi GSG. Demikian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, view, like, comment, and share. Demikian dapat dijumpai channel ini pada TikTok atau IG dengan nama yang sama, Gum Sharing Gramatika. Check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.